Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia, kembali lagi di channel Yusril Al-Mayib. Kali ini saya ditemani oleh Mas Andim. Mas Andim. Mas Andim ini dari Kalimantan. Beliau adalah apa ya? Oh, dipotong. Beliau adalah santri yang mondok di Pati dulunya, Pati. di Pati Jawa Tengah. Di Pati Jawa Tengah. Pondoknya namanya apa, Mas? Pondok Pesantren Rodotul Ulum Guyangan. Pondok Salaf. Pondok Salaf. Oke, ada kisah menarik dari Mas Andim. Mari kita korek bersama-sama ya. Mas Andim, dulu sebelum ke Jawa kan di Kalimantan. Ya. Atau dulu orang Jawa terus ke Kalimantan terus ke Jawa lagi. Tapi kan sekarang domisilinya orang Kalimantan kan? Di Kalimantan sekarang. Kenapa kau mondok di Jawa? Ya karena gini, kalau kita ingin belajar, istilahnya kalau kita ingin belajar itu tempatnya itu di Jawa. Tetapi kalau kita ingin bekerja atau mencari pekerjaan, itu bisa di luar Jawa. Karena kebanyakan orang-orang tua itu melakukan tersebut. Contohnya saja perantau ingin bekerja, mesti mereka larinya ke luar Jawa, di Kalimantan, Papua dan yang lain-lainnya. Tapi kalau ingin belajar, kuliah atau pondok, di Jawa tempat pusat ilmu itu di Jawa gitu. Oh, pusat ilmu itu di Jawa. Iya, pusat ilmu itu di Jawa. Oh, gitu ya. Itu pendapat orang-orang luar Jawa itu memang seperti itu atau Iya, memang. Oh, gitu. Kan gini, kalau kita bahas, kalau kita itu Indonesia itu ya Jawa gitu. Oh, Indonesia itu Jawa. Kan pernah ada seorang kiai bilang itu kan apa? Jangan dulu menuntut ilmu di luar negeri karena di Jawa masih banyak ilmu. Mengapa bukan Indonesia kok di Jawa? Karena memang Indonesia itu Jawa gitu. Oh. Aslinya Indonesia itu Jawa. Berarti di Indonesia itu pusat peradaban itu ada di Jawa. Ada di Jawa. Oh, gitu ya. Kalau saya pernah mendengar di film tenggelamnya kapal Van der Wijk, dulu siapa, Zainuddin itu merantau ke Jawa karena alasannya di Jawa itu sebagai pusat peradaban pada zaman itu. Ketenggelamnya kapal Van der Wijk kan hasil film karangan novel dari Buya Hamka. Disebutkan seperti itu, Jawa itu memang menjadi pusat peradaban, pusat perilmuan. Terus pondoknya Mas Andim itu pondok salaf. Pondok Salaf. Kenapa pondok salaf? Karena pondok salaf. Karena di pondok salaf itu kita bisa mendapatkan ilmu, prosesnya tuh terstruktur. Tidak seperti di pondok modern yang mengajarkan, ya kalau menurut saya pondok modern itu sering mengajarkan keinstanan dalam belajar. Tapi kalau di pondok salaf itu mempelajari ilmu itu secara terstruktur. Maksudnya tuh ada metodenya sangat banyak. Contohnya saja dari nahwu sorof yang bukan dari terjemahan, pasti langsung dari kitab aslinya. Seperti itu. Untuk maka itu kalau ingin belajar, kan saya kan juga diamani orang tua saya yang ingin belajar agama. Makanya belajar di pondok pesantren salaf. Kalau ingin belajar agama di pondok pesantren salaf, karena sanad keilmuannya itu jelas dan terjamin gitu. Oh, gitu. Berarti yang dimaksud terstruktur itu tulus zamannya ada gitu ya? Ya. Oh, tulus zaman. Panjangnya waktu juga. Oke. Terus metode yang paling banyak diajarkan di pondok pesantrennya Mas Andim? Di pondok pesantren saya tuh dulu tuh sering mengadakan musyawarah, diskusi membaca kitab. Sering itu. Meskipun itu bukan dari pihak dari pondoknya sendiri, ustadznya sendiri, tapi santri-santrinya itu sering mengadakan musyawarah membaca kitab. Bahkan sampai istilahnya gini, di setiap jam itu pasti ada santri yang membahas kitab. Ada musyawarah di pondok saya itu seperti itu. Oh, gitu. Habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, saat malam, habis subuh, pasti ada santri atau suatu musyawarah yang membahas kitab kuning mulai dari nahwu. Selain itu juga ada yang membahas ilmu-ilmu umum, contohnya seperti matematika, fisika. Oh, gitu. Berapa tahun mondoknya? Saya mondok 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun itu berarti MTS Aliyah. Aliyah. Oh, setelah 6 tahun Mas Andim kabar-kabarnya daftar ke Kairo. Ya, itu saya
Gimana ceritanya? Ke Kairo itu cita-cita saya dari kelas 3 MTS ke Kairo, ke Mesir. Ya pokoknya saya termotivasi ingin belajar di Kairo. Kalau menurut saya gini, kalau mau belajar sungguh-sungguh, belajarlah di tempat yang jauh agar tidak ingat rumah. Kalau gini, kalau kita sering ingat rumah, maka kita untuk serius itu sulit. Kita sulit untuk serius. Tapi kalau kita belajar di tempat yang jauh, boleh ingat rumah. Dari ingat rumah tersebut kita menjadi motivasi untuk lebih serius, lebih apa? Kalau istilahnya itu tenanan dalam menuntut ilmu lah. Lebih serius. Makanya itu saya motivasi belajar ke Kairo tersebut. Oh gitu. Dan tapi akhirnya ya senyaman takdir berkehendak lain, saat saya tes di Jakarta ya saya gagal. Saya bukan gagal sih, memang bukan jodoh saya kuliah di Kairo. Terus kabarnya sampai membuat kecewa orang tua. Saat itu gini Mas Yusril itu saat itu orang tua saya kecewa. Iya. Karena orang tua saya juga mendapatkan saya ingin ke Kairo, ke Mesir, tetapi akhirnya gagal. Lalu saat itu saya nelpon orang tua saya. Saat itu saya masih ada di Jawa kan. Orang tua saya di Kalimantan. Saya nelpon orang tua saya, nelpon bapak saya. Pokoknya istilahnya bapak saya kecewa gitu. Terus saya dikirimin uang lah. Disuruh gini. Ini ada uang, ini uang. Kamu cari kuliah sendiri ya. Bapak gak ngurus kuliah piye, saya gak ngurus. Penting kuliah. Itu apa, saya dikasih uang orang tua saya jadi apa, jadi itu di Jawa itu sendirian, maksudnya saya dari Kalimantan ke Jawa sendirian, dari Kalimantan ke Jawa sendirian mencari kuliah. Untungnya ada uang, maksudnya orang tua saya memberi saya uang untuk mencari kuliah sendiri. Jadinya orang tua saya tidak mikir saya mau kuliah di mana, yang penting kuliah gitu. Yang pertama saya itu ke Malang, saya daftar mandiri Universitas Brawijaya. Terus? Yang akhirnya gagal. Akhirnya gagal juga ya. Terus saya ke Purwokerto atau daftar di Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto. Itu Jawa Tengah. Itu ada kejadian menarik saat saya dari Malang ke Purwokerto. Saya pernah mengalami kejadian yang tidak enak kan saat itu. Saya naik bis dari Surabaya menuju Purwokerto lewat jalur Jogja kan. Lewat jalur Jogja itu. Saat itu kan di Jogja kan cuma transit atau apa yang istirahat sejenak setengah jam. Saya saat di Jogja turun untuk makan dan tas saya tinggal di bis. Saat itu saya kembali ke bis. Kebetulan di situ saat itu ada bis 2 yang mirip bis patas itu mirip sekali. Saya nyangka itu yang saya naiki bis saya. Terus saya naik, saya tunggu kok nggak berangkat. Akhirnya saya sadar tas saya kok nggak ada. Terus saya tanya sama supirnya, Pak ini bis mau kemana? Oh ini mau ke Surabaya. Waduh. Bis mau ke Surabaya. Lah bis yang arah Purwokerto di mana Pak? Sudah berangkat. Akhirnya apa? Tas saya ketinggal. Tas saya terbawa ke Purwokerto dahulu. Isinya apa? Isinya itu berkas-berkas mulai dari KTP kakak keluarga, berkas-berkas semua yang saya perlukan untuk mendaftar itu isinya. Untung HP saya dan ATM saya bawa di saku. Oh gitu. Ya, akhirnya saya nyusul bis berikutnya. Itu bis terakhir yang saya naik lagi bis dari Jogja itu nggak ada jurusan Purwokerto, adanya jurusan Cilacap. Akhirnya saya ngejar naik bis jurusan Cilacap. Lalu saat sudah sampai di Cilacap, saya menghubungi pihak bis dan dari pihak bis yang membawa tas saya tadi itu mengirim balik tasnya lewat bis yang arah balik lah, pokoknya arah balik. Jadinya saya sekitar hampir 6 jaman dari jam berapa, jam 10 siang sampai jam 4 sampai jam 1 sore itu saya di Cilacap menunggu tas saya. Akhirnya alhamdulillah tas saya bisa kembali dan tidak ada yang hilang. Akhirnya saya lanjut perjalanan lagi Pak bis dari Cilacap ke Purwokerto tersebut. Dan akhirnya ya juga tes lagi
tes lagi di Unsur ya belum jodoh juga. Jodoh juga. Belum jodoh juga. Akhirnya saya memutuskan untuk daftar ke UIN Malang atas saran dari teman-teman, atau saran dari teman-teman santai pondok dulu. Akhirnya saat habis dari Purwokerto saya balik ke Malang lagi. Naik kereta dari Purwokerto ke Surabaya. Oh gitu. Akhirnya sampai di Malang dan daftar, akhirnya ya alhamdulillah lolos, keterima juga. Oke, tetap di Jawa ya ini ya, di Jawa. Jadi itu teman-teman, perjuangan seorang Mas Andi untuk menuntut ilmu yang sudah menjadi kewajiban bagi kita semua. Intinya istilah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu untuk istilah Cina itu kan pada zaman dulu, pada zamannya Nabi Muhammad itu sebuah pusat peradaban ya, pusat peradaban. Jadi kita analogikan dengan kita belajar di Indonesia ini, pusat peradabannya itu di Jawa menurut Mas Andi. Dan sekarang memang kenyataannya seperti itu. Universitas ternama yang ada di Indonesia itu rata-rata berada di Jawa, yang memuncaki klasemen universitas terbaik. Pondok-pondok pesantren yang terbaik juga rata-rata berada di Jawa. Gitu. Jadi tuntutlah ilmu sampai ke negeri Jawa. Ke negeri bisa kan? Gitu ya bisa. Itu teman-teman. Oke, like, subscribe. Ditutup kamera nih. Wah.